Ini belum usai masalah hak tentang hak asuh anak masih bisa terus. Kemarin Polres Jaksel Thomas mengumumkan bahwa Ruben menjadi tersangka terkait kasus dugaan penggelapan dan investasi lah. Secara analisa hukum, apakah status Ruben ini menjadi kartu mati dia untuk tidak bisa mendapatkan hak asuh anak? Oke. Pertama-tama aku shock juga ya, karena kan gak ada angin, gak ada hujan, gak ada pemberitaan tentang siapa sih terlapornya. Sampai sekarang kita cuma dapat inisialnya. Katanya terlapornya itu 2 orang, ya kan, inisialnya siapa tuh? DM sama P ya. Nah itu kan tiba-tiba langsung jadi tersangka gitu loh, kayak bak petir di siang bolong, kayak surprisingly gitu buat para fans-fansnya Ruben juga pasti gak menyangka gitu hal ini tiba-tiba dari Humas Polres Jakarta Selatan langsung mengumumkan kepada awak media semuanya bahwa sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu. Berarti kan prosesnya sudah jauh gitu ya. Artinya gini, seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka itu kan melalui laporan polisi dulu. Laporan polisi, pelapor melakukan laporan polisi. Setelah itu polisi melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi melakukan gelar, baru naik sidik. Naik sidik itu adalah ditemukan peristiwa pidana. Nah, untuk seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka, berarti kan polisi harus mempunyai minimal 2 alat bukti yang cukup, bukti permulaan. Entah itu misalnya bukti surat, bukti keterangan saksi atau keterangan terdakwa, atau bukti chat atau bukti elektronik, dokumen apa segala macam. Berarti sudah memenuhi unsur untuk versinya dari tim penyidik gitu kan. Tapi kembali lagi, fakta yang sebenarnya kan kita belum tahu dari versi RO ya, terlapor ini bagaimana sih sebenarnya. Karena kalau yang dikenakan pasalnya katanya diduga penipuan, penggelapan, yang mana itu ancaman hukumannya masing-masing 4 tahun, dendanya kategori 4 dan kategori 5, yang satu 200 juta, yang satu 500 juta. Kalau misalnya penipuan itu kan harus ada unsur bujuk rayu, rangkaian bohong, tipu muslihat, dia harus menggunakan kedudukan palsu, martabat palsu, nama palsu gitu loh. Itu harus unsur-unsur tersebut harus terbukti gitu. Jadi ya kan balik lagi ya, asas praduga tak bersalah. Menjadi tersangka belum tentu nantinya menjadi terdakwa, belum tentu juga menjadi terpidana, masih disangkakan gitu kan, dugaan-dugaan yang memenuhi unsur tersebut. Itu kalau misalnya katakanlah beritanya kan mengenai bisnis ya, investasi kan gitu kan. Nah, selama Ruben atau selama RO bisa membuktikan misalnya investasi bisnisnya apa nih? Bisnisnya ada, kegiatannya ada, tempat usahanya ada, apalagi misalnya diikat dalam suatu perjanjian, ya kan? Kalau misalnya perjanjian terkait dengan uang, itu jatuhnya ke perdata, ranahnya gugatan di pengadilan. Terkait uang bisa digugat wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Dan kalau misalnya bisnis, karena aku juga orang bisnis ya, kalau bisnis itu pasti namanya ada untung, ada rugi. Namanya investor pengen menerima keuntungan, tapi dia juga harus menerima kerugian nih. Kayak lagi misalnya bisnis lagi macet. Nah, itu pasti harus dibicarakan nih, oh lagi turun omset, atau lagi sepi karena COVID misalnya, atau lagi apa ya, misalnya bahan bakunya belum datang, mandek misalnya di bea cukai atau apa. Jadi ada proses-proses yang terhenti sejenak gitu. Itu bisa dibicarakan dan harusnya itu dituangkan dalam perjanjian. Bagaimana kalau misalnya sistemnya nanti ada kendala di kemudian hari, diselesaikan secara kekeluargaan kah, atau diselesaikan dalam pengadilan setempat seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nih duduk perkaranya seperti apa. Karena penipuan penggelapan, kalau penggelapan itu kan menguasai gitu ya, menguasai barang milik orang lain yang bukan merupakan hasil tindak pidana yang untuk menguntungkan diri sendiri gitu loh.
Berarti kan itu harus dibuktikan. Apakah dia menguntungkan diri sendiri, apakah dia tidak beritikat baik. Semuanya itu harus dibuktikan dari pasal-pasalnya tersebut. Gitu. Oke. Baik, saya sini, di sini kan posisi sudah PSK ya. Nah, minggu depan itu kan kalian ke terhadap RO ke kepolisian lah. Nah, secara hukum ketika RO ini mengajukan RZ menyelesaikan semua masalahnya, apa putus di situ untuk terkait masalah tertulis sendiri? Ya, kembali lagi ke fakta yang sebenarnya, duduk perkara yang sebenarnya. Jadi sebenarnya itu di unsurnya tersebut masuk atau enggak gitu. Kalau misalnya pihak RO merasa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan, itu harus dibuktikan kan, harus dibuktikan dan masih bisa dibuktikan. Tapi kalau misalnya restoratif justice sebenarnya baik bagi kedua belah pihak, karena kan itu bisa memulihkan kerugian korban juga. Tapi kalau misalnya restoratif justice itu adalah berarti terlapor mengakui adanya tindakan seperti itu. Jadi kembali lagi nanti pihak dari lawyernya RO ataupun dari RO sendiri bagaimana, apakah mau diselesaikan silent juga, karena ini kan beritanya silent, tiba-tiba tersangka, terus mungkin nanti tiba-tiba juga damai, ya kita berharapkan semua juga damai, karena kan mungkin masalah uang yang mungkin miskomunikasi, dan aku percaya juga kalau RO bisa menyelesaikan misalnya dari keuangannya sekitar nilainya 3,5 miliar atau 1 miliar itu kalau bisa diselesaikan lebih baik gitu kan. Tapi kembali lagi semua itu harus dibuktikan. Kalau misalnya ada perjanjian tidak bisa masuk ke ranah pidana. Gitu. Oke, satu. Adakah korelasi masalah hukum yang ada di proses itu terhadap nantinya masalah hak asuh anak? Ya kalau dari segi pemberitaan untuk publiknya ya, kalau untuk publiknya pasti terganggu lah ya. Pasti kan orang tiba-tiba lagi nggak ada angin, nggak ada hujan, terus diberitakan semua media mainstream, media TikTok, media YouTube ngomongin satu orang itu aja ya kan, RO tersebut. Pasti dia terganggu. Pasti kalau hakim nonton berita juga pasti melihat gitu kan. Tapi kembali lagi, yang namanya orang tersangka itu bisa status tersangkanya dibatalkan kalau dia bisa membuktikan gitu loh, kalau bahwa tuduhan yang dituduhkan terhadap dia, pasal-pasal yang dituduhkan terhadap dia itu keliru gitu. Kemudian masih punya peluang ya untuk masalah kasus. Yang pasti pengacaranya harus punya strategi gitu ya. Karena saya bukan lawyer, jadi saya nggak bisa memberikan strategi di sini gitu kan. Pasti kita percayakan sama lawyernya nih akan menggunakan strategi apa. Setiap lawyer pasti punya strategi untuk membela hak-hak hukum kliennya. Kalau misalnya sudah menjadi tersangka, harus seperti apa seorang RO ini, harus dibagaimanakan. Karena ini sudah penetapan tersangka loh, sudah seperti kayak di ujung tanduk gitu kan. Kalau nggak buru-buru diberesin, kalau nggak buru-buru dibenahi, akan menjadi bola liar, akan menjadi batu sandungan juga, akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan dia yang lainnya. Apalagi sekarang lagi berjuang memperebutkan hak asuh anak, seperti itu. Oke, karena ini kan seperti yang kalian tahu juga kalau pihak dari Robin ini meminta audit nafkah. Nah, sebaliknya pihak Sarul ini juga meminta audit kesehatan. Dari segi hukum sendiri itu gimana sih Kak sebenarnya? Ya. Audit ini gitu? Ya, kalau misalnya audit itu kan karena kan yang pihak orang tua cewek ya, berarti si ibunya itu kan diberi amanah nih, dikasih uang untuk kebutuhan anak. Itu kan. Kalau misalnya diaudit ternyata itu bukan kebutuhan untuk anak, ya itu nanti bisa dimintai pertanggungjawabannya. Gitu loh. Kok tidak sesuai peruntukan? Misalnya buat susu anak, ternyata mungkin buat nonton konser gitu kan. Itu bisa dimintai pertanggungjawabannya dan itu bisa nanti dijelaskan di muka persidangan bahwa saya dalam hal ini diduga dicurangi. Berarti kan itu ada pelanggaran pelanggaran pemakaian keuangan lah gitu kan. Berarti bisa ada bisa diadukan juga lah ke pihak-pihak terkait. Ya, kalau belum melaporkan. Itu sih lebih ke untuk
bukti di persidangan aja untuk bisa mendapatkan poin gitu ya di muka persidangan. Oh, bahwa nih ada hal-hal yang tidak sesuai dalam pola asuhnya. Harusnya kan itu buat pendidikan, kesehatan, terus untuk sekolah gitu kan. Tapi dipakai untuk itu ya berarti itu buat pembelaannya dia gitu. Oke, lantas ada balasan terkait masalah, ya udah saya minta audit kesehatan. Seperti apa audit Ya. kesehatan? Itu sebenarnya ranahnya privacy kan, itu sebenarnya nggak boleh keluar ya, karena kan setiap setiap orang itu punya data pribadi. Itu apa aja sih? Identitas kan, kayak KTP, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, rekam medis, itu nggak boleh sampai keluar gitu. Kalau misalnya itu sampai dikeluarkan, itu bisa jadi laporan pidana undang-undang PDP yang mana itu ancaman hukumannya 6 tahun gitu. Balik lagi itu akan menjadi bahan pertimbangan juga di mata persidangan juga. Oke, berarti permintaan audit kesehatan itu adalah permintaan yang bisa dikatakan mengadili. Gimana ya? Kan sekarang ini dua pihak lagi memperebutkan hak asuh di tangan mereka. Kalau kata saya, duduk bareng itu lebih nyaman dan lebih enak, karena kan sebentar lagi anak-anak juga dewasa. Anak-anak juga nanti menginjak usia ke-17, yang mana 17 udah boleh milih gitu loh, boleh milih mau sama siapa gitu loh. Artinya waktu memperebutkan ini sebenarnya hanya rentan berapa tahun doang. Memperebutkan berapa tahun sih, ya kan? Si anaknya berapa tahun? 12, berarti kan 13, 14, 15, 16, 17, 5 tahun aja gitu. Kalaupun salah satu menang, hanya bisa 5 tahun, setelah itu ya mereka bebas mau ada di hak asuh di siapa, mau tinggal di mana gitu. Tapi sepengalaman Karen sebagai psikolog, audit kesehatan itu hal yang wajar kah? Kalau baru pertama kali ini Karen mengalami seperti apa? Dan tidak apple-to-apple masih kan, ibaratnya di satu sisi misalnya audit keuangan, tapi dari sisi malah audit kesehatan kan. Ya, seseorang kalau lagi memperjuangkan sesuatu, apalagi itu yang paling berharga dalam hidupnya gitu ya, apalagi itu anak, pasti akan melakukan segala cara gitu loh untuk menjatuhkan lawannya supaya dia tidak layak untuk mendapatkan hak asuh gitu. Kalau kata aku ya nanti lihat aja terbukti atau tidaknya gitu. Karen, kembali ke status tersangka tadi. Ya. Nanti di persidangan itu akan mempersulit nggak sih Kak? Jauh banget sih Mas, udah ke persidangan aja kan. Tapi gimana persidangan Kak? Udah masuk sidang? Yang mana? Oh, anak, kirain yang PSK, bukan. Yang anak kan mediasi sudah selesai nih, tapi deadlock ya. Berarti masuk ke pokok perkara ya, ke substansi. Status TSK gitu nanti akan mempersulit nggak sih di persidangan gitu? Enggak sih kalau kata aku, kecuali dia memang nanti sudah amit-amit ya, misalnya tahan kayak gitu, atau nanti melakukan lanjut ke persidangan. Makanya pengacaranya RO ini harus segera gitu ya, harus segera mendapatkan solusi, harus segera mendapatkan strategi, harus segera bisa berkomunikasi dengan terlapor, dengan para penyidik, bagaimana mau diselesaikannya, atau kalau memang benar-benar merasa tidak melakukan, langkah apa yang harus diambil. Tentunya aku nggak mau share di sini karena itu yang akan aku lakukan untuk klien-klienku lah pastinya gitu. Artinya kedua belah pihak harus sama-sama menjaga mana yang ranah buat publik, mana yang ranah untuk di persidangan, karena kan takutnya kan ada sama lain mengeluarkan hal-hal yang kurang diinginkan. Iya, jadi ini artinya sudah pertarungan harga diri, bukan lagi ya udahlah yang bagaimana baiknya lah kita sebagai orang tua, ayo kita co-parenting sama-sama menjaga anak, udah nggak kayak gitu lagi karena pemberitaannya banyak kompor meleduk ya kan gitu kan. Media juga kan benar-benar mengipas, menggoreng. Jadi bagaimana seseorang mau damai gitu, baru juga adem, ada lagi berita, ada lagi ini gitu kan. Dari pihak pendukungnya yang satu
menemukan fakta baru, akhirnya dia tersinggung lagi. Yang dari sini ngulik-ngulik lagi masa lalunya, akhirnya never ending story gitu, never ending story. Satu jalan kan berdamai, tapi kan kedua belah pihak ini udah pada punya ego dan harga diri yang sulit gitu, yang sulit. Dua-duanya udah pada punya fans, dua-duanya udah pada punya kehidupan masing-masing. Dari kemarin aja yang mediasi itu kan deadlock sampai kelihatan tidak bertegur sapa sama sekali ya. Maksudnya tidak menatap saja tidak gitu. Berarti kan aduh bagaimana mau apa namanya? Mau melakukan ini dengan baik-baik saja. Sangat menyayangkan ya kalau aku disclaimer, kalau aku nggak berpihak kepada mereka, aku berpihak kepada anak-anak gitu. Kalau balik lagi anak yang menjadi korban, kasihan. Mereka belum cukup umur untuk bisa menerima keadaan orang tua dan beban dari pembulian, pemberitaan dari media-media di Indonesia seperti itu dalam jangka waktu yang terus-menerus lama gitu. Karena kan itu jadi jejak digital buat anak gitu. Karena apalagi kan ini kan anak lah sebagai korban ya. Ya. Ini harus ada peran dari pihak sekolah atau mungkin atau apa mungkin kan dari lembaga-lembaga terkait mungkin. Iya, kan kemarin udah pada ngadu ke KPAI tuh. KPAI kan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nanti kan pasti akan dirujuk gitu. Kalau anak ini butuh bimbingan atau butuh assessment dari psikolog, pasti KPAI akan merekomendasikan itu psikolog gitu. Dan peran orang tua juga sangat penting dan lingkungan sekitar. Dan media sosial, misalnya dia tidak perlu menggunakan media sosial dulu untuk sementara, itu kan bisa mempengaruhi psikisnya juga, seperti itu. Terima kasih banyak. Ya.